Mbak Rate, tes, udah masuk Mbak Rate? Bisa? Ya, siap. Mohon izin kami mulai. Bu Reti, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, Ibu Retno Febrianti SKMMkes. Kemudian yang kami hormati narasumber Caring Gensi seri 3 pada pagi hari ini, yaitu Ibu Novita Dwi Aryani MPSI Psikolog. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, kami mengucapkan selamat datang di Caring Gensi Bincang Ringan Gender dan Sosial Inklusi seri 3 tahun 2026 dengan tema menjaga kesehatan mental di tempat kerja. Bapak Ibu, dapat kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini terlaksana atas kerjasama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Probolinggo. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan terlebih dahulu tata tertib untuk mengikuti seri Caring Gensi. Peserta yang tergabung dalam aplikasi Zoom diharapkan mengaktifkan kamera, menonaktifkan suara, dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Harap memperhatikan etika dalam memberikan komentar pada kolom Zoom meeting. Link daftar hadir, materi, dan e-sertifikat akan diberikan oleh panitia pada kolom chat. E-sertifikat akan diproses selama 5 hari kerja setelah pelaksanaan webinar dan dapat diunduh melalui link yang sama dengan absensi. Konfirmasi dan informasi terkait dengan e-sertifikat dapat menghubungi via WA di nomor 082 330 300 559 atas nama Mbak Iskra. Pemerintah. Baik, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita sejenak instansi itu kantor kecamatan Mayangan. Hadirin semua, mohon dalam posisi duduk sempurna. Kenapa kalau begitu? Bincang ringan gender sosial dan inklusif itu bincang ringan gender sosial dan inklusif.
Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang terhormat Ibu Retno Febianti SKM Plus. Kami silakan. Terima kasih Mbak Rate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin kami membaca acara kegiatan bincang dengan JNSKC dengan tema menjaga kesehatan mental. Yang kami hormati pada pagi hari ini telah hadir psikolog dan semua peserta JNSKC bincang ringan gender dan sosial inklusi yang saya sayangi. Alhamdulillah, pada puji syukur atas kehadirat Allah karena atas saya berjumpa kembali dalam bincang ringan mental peserta jaring Getsi yang berbahagia. Selama ini kita bicara tentang kesehatan. Kita hanya tertuju pada fisik atau jasmani, tetapi seringkali kita mengabaikan kesehatan jiwa kita. Kesehatan mental seringkali tidak diperhatikan. Padahal kesehatan mental merupakan fondasi utama dan kualitas hidup seorang. Seringkali kita hanya fokus pada kesehatan fisik, namun lupa bahwa pikiran yang sehat merupakan kunci sukses, produktivitas, dan kebahagiaan. Dengan jiwa yang sehat, kondisi lingkungan sosial yang harmonis akan meningkatkan ketahanan diri untuk menghadapi tekanan dan konflik di sekitar kita. Peserta jaring Getsi yang berbahagia, kesehatan mental yang baik bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk mengelola masalah dengan bijak. Kita perlu waspada bahwa masalah kesehatan mental seringkali tersembunyi karena stigma dianggap lemah, kurang beriman, atau kurang bersyukur jika kita bercerita. Padahal mengundang masalah justru akan memperburuk kondisi. Peserta yang berbahagia, kali ini kita akan menyimak bersama tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, khususnya menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja. Karena menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja memerankan peran krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Dengan keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kesehatan mental memberikan fondasi bagi kinerja yang optimal. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan bimbingan perlindungan kepada kita semua, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan jaring Getsi bincang ringan gender dan inklusi seri ketiga tahun 2026 dengan tema menjaga kesehatan mental secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas sambutan pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi dapat kami sampaikan bahwa untuk daftar hadir akan kami sampaikan pada link yang telah disediakan oleh panitia pada kolom chat, serta e-sertifikat dapat diunduh pada link yang sama dengan daftar hadir. Baik, kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk itu disilakan untuk mengaktifkan kamera. Mohon dibantu Mbak Rizka ya. Baik, sudah siap Mbak Rizka? Baik, kami hitung untuk slide pertama. 1, 2, 3. Berikan senyum yang paling indah. Sekali lagi saya hitung. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya.
1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi paparan dan diskusi Caring Getsi seri ketiga. Dan telah hadir pada pagi hari ini narasumber kita yaitu Ibu Novita Dwi Aryani, MPSI Psikolog. Beliau adalah psikolog klinis di Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Probolinggo. Selamat pagi Bu Novita. Selamat pagi Bu Rate. Baik, terima kasih Bu Novita. Mungkin kita bisa langsung memulai nggih Bu Novita. Bapak Ibu, mari kita dengarkan paparan beliau. Kami silakan Ibu Novita untuk ruang menyampaikan paparan. Oke, terima kasih Bu Rate. Apa suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas Bu Novita. Oke, terima kasih. Oke, untuk materinya saya mohon dibantu nggih Bu. Baik. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya ya. Mohon izin Bu Rate sama Bu Retno, saya akan memaparkan sedikit tentang apa kesehatan mental di lingkungan kerja. Jadi di sini saya dipercaya untuk memberikan sedikit apa sih tentang kesehatan mental di lingkungan kerja. Jadi mengenali dan mengelola stres di tempat kerja. Nah, kita sedikit melakukan refleksi diri sebelum kita apa sih sebenarnya kesehatan mental dan apa sih hal-hal yang membuat kita itu biasanya tertekan atau stres ketika sebelum bekerja. Nah, ini biasanya terkadang kita ketika bangun pagi itu sudah merasa capek. Baru bangun pagi belum ngapa-ngapain kok tiba-tiba sudah merasa capek. Nah, jadi ketika sudah bangun pagi ada perasaan capek, lah terasa kerja itu berat bahkan untuk hal-hal kecil ya. Terus setelah itu ketika pulang kerja, terkadang pikiran kita itu masih di tempat kerja. Jadi ketika kita pulang kerja seharusnya kita sudah dalam keadaan kosong untuk kembali ke rumah. Ya, karena kita akan bertemu dengan keluarga, anak, istri, pasangan, seperti itu. Oke, di sini saya akan apa sih lingkungan kerja versus kesehatan mental. Biasanya lingkungan kerja yang aman dan sehat itu akan membuat kesehatan mental kita menjadi oke dan produktivitas kerja kita meningkat. Itu biasanya. Jadi kalau lingkungan kerja kita aman dan sehat itu seperti apa? Aman itu berarti tidak berbahaya secara psikologis, tidak ada persaingan, tidak ada senioritas, dan aman. Nah, biasanya itu akan membuat kesehatan mental kita oke dan produktivitas kerja kita menjadi meningkat. Ketika lingkungan kerja tidak sehat, sudah ada tadi perasaan tidak aman biasanya itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Kesehatan mental kita menjadi menurun dan mengganggu fungsi keseharian. Kalau mengganggu fungsi keseharian itu biasanya sudah nggak mood ya. Kalau kerja sudah nggak mood, itu biasanya motivasi itu jadi menurun, jadi kayak ogah-ogahan seperti itu. Kenapa? Biasanya ini yang sering kita hadapi, stres kerja. Kapan terakhir kita merasa benar-benar hadir dalam pekerjaan ya? Kapan sih kita benar-benar hadir dalam pekerjaan, bukan hanya sekedar menjalani tapi benar-benar hadir, baik secara
fisik maupun psikis. Nah, jadi bukan hanya sekedar menjalani ya wis lah rutinitas, tapi ada passion di dalamnya. Kapan sih kita memang benar-benar hadir untuk terakhir kalinya? Coba diingat-ingat sama Bapak Ibu ya. Ini stres kerja juga biasanya itu bukan hanya sekedar tentang pekerjaan, tapi tentang bagaimana kita memaknai dan merespon pekerjaan tersebut. Jadi stres itu terkadang bukan karena banyaknya pekerjaan, tapi tentang bagaimana kita memaknai dan merespon pekerjaan itu sendiri. Jadi misalkan gimana Bu? Wah, jadi tergantung kita memaknai. Mungkin pekerjaan yang kita jalani saat ini bukan keinginan kita, tapi karena kesempatan atau peluang yang hadir dalam hidup kita. Tapi kan itu tergantung kita memaknai. Bagaimanapun ini adalah sebuah rezeki, bagaimanapun ini mungkin harapan sebagian orang untuk dapat bekerja. Jadi itu ya. Jadi terkadang bukan banyaknya pekerjaan, tapi tergantung dari cara kita memaknai dan merespon. Stres kerja itu juga sering terjadi karena banyaknya tuntutan ya. Tuntutan kerja lebih besar dari sumber daya. Jadi tuntutan kerja itu lebih besar dari kemampuan ibaratnya. Sumber daya itu kan kita. Sumber dayanya itu bisa jadi dari manusianya, sumber daya individunya, sumber daya itu juga bisa dari teknologi, sarana prasarana. Jadi tuntutan kerja itu harus seimbang dengan adanya sumber daya. Kalau tidak ya, tuntutan kerja lebih besar dari sumber daya itu akan menyebabkan ketegangan psikologis. Ya, seperti itu. Jadi oke, sumber dayanya saya mampunya misalnya ya. Saya mampunya dalam sehari nih seorang dokter menerima pasien itu 10. Ini ternyata dia lebih dari 10. Otomatis itu kan akan membuat ketegangan psikologis karena apa yang dikeluhkan pasien itu akan diserap oleh dokter tersebut. Nah, itu ya yang dimaksud tuntutan kerja lebih besar dari sumber daya. Jadi beban kerja itu lebih besar dari kapasitas kita untuk menerima. Sehingga itu akan menyebabkan ketegangan secara psikologi. Selanjutnya, tanda awal stres ya. Tanda awal stres. Nah, biasanya tubuh ini sudah memiliki alarm ya. Ketika kita sudah merasa stres, biasanya fisik itu mudah capek, sakit kepala, otot tegang di daerah bahu, di daerah bawah leher sini. Nah, ini biasanya kalau kita sudah merasa stres, fisik itu mudah capek, sakit kepala, otot tegang, dan gangguan tidur. Gangguan tidur itu biasanya, masalah tidur itu biasanya cepat tidurnya, kesirapnya cepat lah, kok iki angel lah, seperti itu ya. Terusan emosi kita itu mengalami iritabilitas, sensitif sekali untuk hal-hal kecil. Jadi kita mudah tersinggung, mudah marah. Nah, itu sudah kita ketika sudah merasa seperti itu, apa aku stres ini ya, gitu ya. Terus pikiran sulit fokus dan overthinking. Kalau perilaku biasanya kita itu withdrawal, kita itu melakukan penarikan diri dan menunda pekerjaan. Karena sudah merasa stres, biasanya itu secara fisik itu tadi mudah capek, emosi iritabilitas, pikiran sulit fokus, dan perilaku kita itu biasanya withdrawal atau menunda pekerjaan. Seperti itu. Jadi kesadaran adalah langkah pertama sebelum perubahan. Jadi kalau kita sudah mengenali tanda-tanda ini, apa yang harus kita lakukan? Nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Jadi ketika sudah stres ada tahapan yang lebih ekstrim nih. Jadi setelah stres tidak tertangani bisa jadi nanti kita mengalami yang namanya burnout.
Burnout itu tidak terjadi tiba-tiba, namun akumulasi. Jadi burnout itu kelelahan secara ekstrim. Sudah mengalami kelelahan secara ekstrim. Dan itu kan tidak terjadi tiba-tiba, namun akumulasi. Mungkin awal kita sudah merasakan gejala stres diabaikan, Jadi akumulasinya nanti kita bisa yang namanya itu burnout. Burnout itu kelelahan secara ekstrim ya. Dan tanda utamanya itu lelah secara emosional. Jadi rasanya benar-benar kosong, tidak punya energi kayak gitu. Terus sinisme, cuek, akhirnya ya wis lah, terserah lah kayak gitu. Jadi memang kita ya itu tadi tidak benar-benar hadir, tapi ya hanya menjalani aja. Kinerja menurun, kerja tapi tidak maksimal. Ya wis yang penting mari. Padahal bisa saja pekerjaan itu lebih bisa kita optimalkan. Tapi karena kita mengalami burnout, biasanya kerja tidak maksimal. Ya, ini burnout sering terjadi pada individu yang sebelumnya sangat peduli. Bisa jadi ya karena sering diabaikan ya, kelelahannya sering mengalami job desk yang terlalu berat, misalkan bukan pekerjaannya tapi dia lakukan, menumpuk di dia, lah itu bisa terjadi karena individu yang sangat peduli. Itu ya biasanya, oh ya Bu saya saja, tapi dia tidak bisa mengukur kapasitas dirinya. Itu bisa terjadi pada individu yang seperti itu, kayak gitu. Burnout bukan lemah, tapi terlalu lama kuat sendirian. Jadi bukan lemah ya, tapi ya mungkin dia merasa, oh ya siapa lagi kalau bukan saya, seperti itu ya biasanya. Oh Bu saya saja, saya saja. Karena dia merasa siapa lagi yang membantu, siapa lagi biar lebih cepat kayak gitu misalkan. Bukan karena lemah, tapi terlalu lama kuat sendirian. Jadi ingat, tubuh kita mempunyai batas limit. Jadi nggak bisa semua kita itu handle sendirian. Jadi ini ya, secara perspektif psikologis, stres itu dipengaruhi oleh tuntutan kerja, sumber daya, dan cara berpikir. Ini, jadi tuntutan kerja itu ya tetap harus sesuai ya. Tuntutan kerja itu harus disesuaikan dengan sumber dayanya. Jadi ini akan juga mengalami agar individu itu bisa meregulasi emosinya, cara berpikirnya. Jadi ada kesempatan seperti itu. Nah, kalau tidak, itu akan membuat individu stres di lingkungan kerja. Itu yang maksudnya. Stres dipengaruhi oleh 3 hal. Tuntutan kerja, sumber daya, dan cara berpikir. Artinya yang kita kelola bukan hanya situasi, tapi juga cara memaknainya. Ini ada beberapa strategi praktis mengelola emosi. Teknik cepat ya. Teknik cepatnya ketika kita sudah stres itu kan berhubungan dengan emosi ya. Stres, burnout, kelelahan secara fisik itu awalnya kan dari psikis, dari emosi kita. Nah, jadi cara tepat kita menanggulanginya adalah regulasi diri melalui teknik stop. Stop. Jadi kalau kita sudah merasa kelelahan, ya stop. Kita hentikan sejenak dan distansi emosi plus melakukan micro break. Jadi itu ya. Jadi teknik cepatnya seperti itu. Wis capek iki aku gak iso. Tak mandek dicek. Nah, harus seperti itu. Ya. Baik secara fisik maupun psikis ya. Atau bahkan ketika ada pemikiran-pemikiran negatif, nah, teknik
mengelolanya itu ya harus kita stop pikiran-pikiran itu tadi, karena nggak bisa kalau bukan diri kita sendiri. Itu teknik cepatnya ya. Selanjutnya kita bisa melakukan reframing dan makna. Ya, reframing dan makna. Jadi cara kita mengelola tadi selain teknik cepat itu, kita bisa melakukan reframing dan makna. Seperti apa? Jadi ketika kita merasa banyak beban, kok aku saja sih lah. Itu kita buat framing, makna dengan secara positif. Oh ya, mungkin kenapa sih aku saja, kok lagi-lagi aku, misalkan seperti itu ya. Jadi maknai bahwa oh berarti saya masih dipercaya untuk melakukan tugas ini. Itu ya. Nah, kita sudah merasa capek, nah, maknai. Jadi tergantung kita memaknainya dan memframe dalam sebuah bingkai di hati dan pikiran kita. Jadi ketika kita beban banyak, kita capek kerja, itu tadi saya masih diberi peran di pekerjaan ini, atau masih banyak orang tidak bekerja di luaran sana, atau ini bisa jadi harapan banyak orang bisa berada di sini. Nah, reframing dan makna seperti itu yang bisa kita lakukan ketika kita merasa beban kita terlalu banyak. Itu ya cara kita mengelola emosi. Yang ketiga ya, yang terpenting juga adalah dukungan sosial. Nah, dukungan sosial itu seperti apa? Nah, dukungan sosial itu bisa saja kita berbagi dengan teman kita. Ketika kita dapat tekanan kerja gitu banyak, misalkan kita bisa berbagi dengan teman kita. Misalkan mengurangi, kan itu dapat mengurangi beban. Tolong aku dapat tugas ini, bisa bantu ini enggak? Itu yang namanya berbagi. Jadi yang bisa mengukur itu kembali diri kita sendiri ya. Dan validasi. Jadi ketika sudah validasi, enggak apa-apa secara sosial kita validasi. Aku capek, mbok tulung ngono pokok. Aku capek, yuk bantu aku ini. Nah, enggak apa-apa kita validasi perasaan kita. Itu akan meningkatkan resiliensi terhadap diri kita. Enggak semua itu kita ambil. Jadi bisa berbagi dengan teman-teman di sekitar lingkungan kerja. Ya, itu pentingnya dukungan sosial. Jadi ada 3 ya strategi praktis mengelola emosi ketika di tempat kerja. Teknik cepatnya kita stop ya. Setelah kita stop, kita reframing, kita beri makna. Setelah itu baru kita ambil langkah memerlukan dukungan sosial, yaitu berbagi. Yuk kita bisa ya. Itu. Nah, jadi ini ya. Jadi hidup itu harus seimbang, work-life balance. Jadi bekerja ya harus seimbang. Nah, balance itu bukan sama rata, namun tahu kapan harus berhenti. Balance, seimbang. Jadi seimbang itu bukan sama rata, karena setiap orang itu kapasitasnya berbeda, kemampuannya berbeda. Yang terpenting kita tahu kapan harus berhenti. Balance juga merupakan integritas. Jadi pekerjaan dan kehidupan itu harus saling mendukung. Jadi itu ya. Jadi hidup kita, pekerjaan kita, semuanya itu harus balance, harus seimbang. Itu yang dinamanya integrasi, harus menyeluruh. Jadi harus seimbang. Di pekerjaan seimbang, di kehidupan keluarga juga seimbang, di pertemanan sosial, semua harus seimbang, harus balance ya. Jadi prinsip utamanya gimana agar bisa seimbang ya. Jadi itu tadi memberikan batas ya. Memberikan batas pada diri sendiri. Jadi tidak harus selalu available ya, tidak harus selalu bersedia, tapi belajar mengatakan cukup.
Itu ya. Jadi prinsip utamanya itu. Jadi kita harus memberikan batas. Dan yang kedua, harus ada recovery waktu, recovery time. Waktu tanpa harus ada, ya. Dan itu normal, bukan privilege. Jadi kita itu setelah semingguan kerja, 5 hari kerja, 6 hari kerja, beri 1 hari pada diri untuk tidak bekerja, ya tidak memikirkan pekerjaan sama sekali. Jadi recovery time, ya. Kalau saya terkadang itu recovery time-nya itu ya ngobrol acak aja, terkadang itu sudah memberi apa ya, memberi saya pembahasan lain yang bukan pembahasan klien-klien saya. Ya acak aja, entah itu tiba-tiba bahas apa ya, bahas Pinkan Mambo yang nyanyi di pinggir jalan. Nah, hal-hal seperti itu. Ya, itu termasuk recovery time juga. Jadi itu cara saya ya. Nah, yang ketiga, setelah itu memaknai. Kembali lagi memaknai. Jadi prinsip utamanya untuk menyeimbangkan ya. Jadi pertama itu memberi batas, recovery time, dan yang ketiga adalah memberi makna. Kenapa saya harus melakukan ini? Adakah nilai ibadahnya? Adakah dampak untuk masyarakat dan generasi? Nah, ketika kita memberi makna seperti itu, oh iya, ternyata kehadiran saya bermanfaat. Mungkin bukan untuk orang lain, bukan untuk orang lain terlebih dahulu, tapi untuk diri kita sendiri. Misalkan, oh iya ternyata ilmu saya bermanfaat. Oh iya ternyata diri saya, tenaga saya bermanfaat untuk keluarga saya. Melalui bekerja kan kita memberikan manfaat untuk keluarga kita. Jadi itu kembali lagi ke meaning. Jadi itu ya prinsip utamanya agar kita bisa seimbang. Memberi batas recovery time dan melakukan makna, meaning. Itu ini ya. Refleksi diri itu selalu penting. Ya. Apa yang membuat saya bertahan sejauh ini? Ya. Tiba-tiba kan kadang kita emosional ketika dihadapkan di beban kerja yang terlalu tinggi. Wis kah? Gak iso aku wis. Nah, kayak gitu. Kita harus pandai-pandai melakukan refleksi diri. Apa yang membuat kita bertahan sejauh ini? Apa yang perlu saya lepaskan? Mungkin yang perlu saya lepaskan hanya untuk memberi batasan itu tadi. Tapi bukan harus bereaktif ya, bereaksi terlalu ekstrim, tapi yang memberi batasan. Bisa saja hanya itu yang perlu dilakukan. Terus apa yang ingin saya jaga ke depannya? Oke, kalau memang saya harus seimbang, saya harus memberi batasan nih. Berarti saya harus menyampaikan ini. Jadi ngobrol atau berbincang sama diri sendiri itu juga perlu ya, untuk melakukan refleksi diri. Ini masa depan, karena ya masa depan tidak hanya membutuhkan manusia yang mampu berpikir, tetapi manusia yang mau bertanggung jawab atas dampak dari pikirannya. Gitu. Mungkin itu saja, Bu Rati, yang bisa saya sampaikan ya, karena ini caring Gensi ya, jadi ya kita bincang ringan saja. Oke, terima kasih Bu Rati, saya kembalikan kepada Bu Rati. Baik, terima kasih Bu Novita atas materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Bapak Ibu, peserta Caring Gensi seri ketiga,
dapat kami ingatkan bahwa untuk materi dan sertifikat kegiatan pada pagi hari ini dapat diunduh melalui link yang sama dengan link daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat. Dan Bapak Ibu peserta disilahkan untuk mengisi daftar hadir pada link yang telah disediakan oleh panitia untuk dapat memperoleh e-sertifikat. Baik, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab kepada seluruh peserta. Dapat yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand ataupun dapat bertanya melalui kolom chat. Mungkin untuk membuka pertanyaan ya Bu Novita terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Bu Novita tadi. Tadi kan disampaikan bahwa burnout itu bukan lemah tetapi terlalu lama kuat untuk sendirian. Nah, ini caranya bagaimana Bu Novita untuk mengelola burnout ini? Kan kadang karena kita itu di tempat kerja itu kadang-kadang terlihat normal saja, maksudnya komunikasi juga bisa berjalan lancar dan kadang-kadang pun kita juga tidak menyadari bahwa sebenarnya kita itu mengalami stres yang berlebihan karena anggapan kita oh ya sudah kita capek biasa seperti itu. Nah, untuk bisa mengenali bahwa sebenarnya kita ini sedang stres gitu, itu bagaimana Bu Novita? Mungkin ciri-ciri awalnya atau mengenali tanda-tanda awalnya bahwa kita ini sebenarnya sudah burnout dan kita ini harusnya sudah berhenti sejenak seperti itu. Dan bagaimana cara kita bisa berhenti dari seluruh aktivitas yang membuat kita itu kadang-kadang merasa sangat penuh sekali seperti itu. Mungkin gitu Bu Novita. Oke, terima kasih Bu Rati ya. Nah, jadi kalau kita sudah merasa burnout itu yang seperti apa? Biasanya itu kita itu kerasa kok alarm tubuh kita itu, alarm tubuh baik alarm jiwa kita itu sebenarnya itu sudah menunjukkan kayak gitu ya, kita sering mengalami kelelahan secara emosional, rasanya itu benar-benar kosong, kayaknya kerja itu ya wis kerja seperti itu, yang penting aku hadir, yang penting aku itu nggak telat misalkan, tapi itu akan nampak kalau memang kita, kalau si individu itu mengabaikan alarm itu, ya minimal lingkungan sekitarnya. Kalau memang dia ini ya, si individu mengabaikan nih, tapi saya rasa kekosongan itu pasti akan kita rasakan kok, kalau kita aware sama diri kita sendiri. Karena kelelahan dan kekosongan itu kan kita yang bisa merasakan. Seharusnya ketika kita sudah merasa, aku kok cuek banget yo, aku kok titik-titik ngamuk yo, mengalami iritabilitas seperti itu tadi, sensitif sekali, padahal mek diguyoni ngono kok wis ngamuk. Nah, seharusnya dia itu sudah sadar bahwa itu dia sudah merasakan burnout, kelelahan ya. Kalaupun dia benar-benar mengabaikan, nggak aware sama dirinya sendiri, minimal lingkungan, teman yang harus mengingatkan, atau kayaknya kamu kelelahan deh, ayo nonton bioskop yuk, misalkan seperti itu. Jadi memang kita itu ketika sudah merasa burnout sama sekali, itu luangkan waktu yang kita itu tidak memikirkan pekerjaan sama sekali. Itu yang harus dilakukan. Dan kalau kita peduli sama diri kita sendiri, aku lelah dengan rutinitas setiap hari. Nah, itu bisa kita rubah. Biasanya kita berangkat ke kantor lewat jalan yang sama, itu bisa kita rubah lewat jalan yang berbeda. Itu salah satu juga cara kita mengatasi stres atau kelelahan ya. Nah, tapi kan nggak mungkin saya nggak hadir atau nggak kerja. Salah satunya itu. Biasanya lewat SMP 9 ketemu kemacetan, SMP 5 coba kita rubah
ke arah jalan yang lebih mungkin agak jauh, tapi mungkin jalanan itu agak tenang, ada pepohonan, seperti itu. Jadi itu yang salah satu yang harus bisa kita lakukan ketika kita sudah mengalami kayak gitu. Ya, ini ada yang raise hand Bu Novita dari Oke. Dispendabil. Monggo silakan Bapak untuk dibuka dan mohon untuk menyebutkan namanya ya Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ratih. Ya, silakan ya, Bapak. Bu Ratih ya. Iya. Ya terkait masalah mengelola tadi, di mana TNI berada di dalam itu sebagai layanan publik gitu ya. Jadi bagaimana kita harus memberikan suatu layanan kepada masyarakat, amal ini ketika Purnima S, sapa, salam dan senyum gitu. Jadi itu tidak bisa kita pungkiri dan itu harus melekat pada mindset atau pada diri kita sendiri. Ya Bu Ratih, halo, dengar ya Bu Ratih ya? Iya, ya silakan Bapak diteruskan. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana caranya itu orang dalam hal ini orang yang dalam hal ini mengidap suatu penyakit darah tinggi, yang dalam darah tinggi itu kebanyakan itu emosinya lebih meledak-ledak intinya, walaupun tidak semuanya intinya. Bagaimana untuk menghadapi hal tersebut, atau dalam hal ini untuk tadi bilangnya mengelola stres tadi intinya. Kalau halo, ini kok agak halo dengar ya? Halo dengar ya? Halo Bu Ratih. Ya, Pak. Ya. Dengar ya? Iya. Bagaimana mengatasi seseorang itu yang mengidap penyakit darah tinggi. Dalam hal ini orang yang berhipertensi yang tinggi, itu gampang emosi. Jadi tidak melihat bagaimana dia itu lelah ataupun tidak, tapi faktor makanan juga mempengaruhi intinya. Terus masalah untuk keseimbangan dalam hidup itu intinya. Ini tadi disebutkan masalah keluarga, masalah teman, dan juga mungkin saya memberikan saran ini juga faktor ekonomi juga. Jadi keseimbangan itu ekonomi juga harus memberikan suatu keseimbangan dalam lingkungan gitu intinya, atau harmonisasi dalam bekerja. Karena orang dalam hal ini ekonomi ataupun terlilit hutang itu tidak akan optimal, sehingga dia berikan suatu tugas apapun akan mengalami suatu emosi tadi itu intinya. Mungkin dalam hal ini mungkin kepada Bu Novi tadi bagaimana cara untuk menyikapi hal tersebut dalam sisi psikologinya itu intinya. Karena saya bicara masalah sisi perekonomian atau sisi mungkin dalam sisi psikologinya kan mungkin bisa dijelaskan juga. Mungkin ini sebagai salah satu introspeksi saya juga gitu intinya dalam memberikan suatu layanan pada masyarakat. Bagaimana cara menyikapi atau mengendalikan orang yang dalam ini hipertensi ini. Karena saya terus terang saya hipertensi gitu, gampang meledak-ledak juga walaupun nggak capek ya gampang emosi juga Bu gitu intinya. Bagaimana mengendalikan itu dalam sisi mungkin faktor olahraga, makanan ataupun pola tidur itu gimana. Jadi juga bagaimana batasannya terkait orang yang mudah emosi. Dalam ini sisi normal gitu intinya. Sisi normal gitu intinya. Itu batasannya berapa gitu, batasan usia gitu, mungkin itu saja yang saya sampaikan Bu Ratih. Mungkin butuh penjelasan atau pencerahan dari Bu Novi selaku narasumber di webinar ini. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dengan pertanyaan serta sharing yang telah diberikan. Monggo Bu Novi mungkin bisa langsung untuk menanggapi. Oke, nggih, terima kasih Bu Ratih. Bapak, jadi kalau saya menangkap dari inti pertanyaan Bapak ini bagaimana sih Bu ketika kita itu memiliki darah tinggi
tapi kita itu bekerja melayani publik. Nah, seperti itu ya intinya. Dan bagaimana sih cara kita mengelola? Padahal kita ini sudah punya bawaan hipertensi, sudah punya bawaan darah tinggi nih. Nah, intinya kan seperti itu. Nah, kalau Bapak ini sangat peduli berarti ya, sudah paham nih berarti kan, sudah aware sama dirinya, sudah paham, sudah kenal sama dirinya bahwa Bapak ini memiliki hipertensi darah tinggi. Jadi secara klinis Pak, kalau memiliki hipertensi atau darah tinggi, agar regulasi emosi kita itu tetap terjaga, otomatis kita harus bisa menjaga tekanan itu tetap stabil. Bagaimana membuat tekanan darah kita stabil? Otomatis itu dipengaruhi dengan makanan, asupan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Itu sangat mempengaruhi. Jadi ketika Bapak sudah merasa aku ini memiliki potensi untuk darah tinggi, berarti usahakan nih Pak, mulai diet makanan yang mengandung garam, yang asin, yang gurih-gurih itu tolong dikurangi. Jadi karena itu secara klinis kan, kalau sudah punya riwayat seperti itu, ketika kecentok makanan itu sedikit, nah itu akan mempengaruhi memang. Jadi memang salah satunya adalah kita kurangi makanan yang membuat kita memicu darah tinggi kita naik. Ya mungkin kopi, bisa diganti perbanyak air putih sebelum berangkat kerja, makan rebus-rebusan seperti itu. Terus kalau untuk pengobatan secara psikologisnya, itu bisa Bapak melakukan meditasi. Nah, ketika sudah nggak bekerja nih Pak, maksudnya ketika sore hari, jadi Bapak kurangi aktivitas fisik yang berlebihan, karena Bapak sudah pahami diri Bapak memiliki hipertensi. Dan kacau keadaan di tempat kerja seperti hari ini, kacau banget. Karena banyak rutinitas tadi, ketemu orang-orang yang ruwet. Nah, jadi Bapak kurangi aktivitas yang membuat Bapak kelelahan fisik karena sudah bekerja nih. Nah, Bapak pilih aktivitas yang secara psikologis itu bisa memberi sedikit ketenangan, yang seperti meditasi, kayak gitu, yoga. Jadi Bapak sering-sering melakukan itu. Nah, jadi selain mengurangi makanan tadi, terusan untuk membantu regulasi emosi kita, psikis kita tetap terjaga, coba Bapak melakukan meditasi, dan diusahakan ketika pulang ke rumah itu kondisinya nol Pak. Nol dalam artian itu beban kerja sudah tidak dibawa ke rumah lagi. Ya, jadi kondisikan diri Bapak itu nol, benar-benar kosong. Lek wis mari kerja ya wis. Yang akan saya hadapi nanti di rumah. Nah, jadi seperti itu. Agar kita itu bisa melakukan meditasi di rumah kayak gitu. Nah, terus selanjutnya apa yang bisa kita lakukan lagi? Nah, ketika sudah seharian ya bekerja hipertensi, kita punya riwayat hipertensi, makan sudah saya kurangi ganti rebusan seperti itu. Kita melakukan meditasi ya, yang tidak kalah penting itu kita selalu memberi makna dalam aktivitas kita setiap hari Pak, ya pada diri kita. Ibaratnya makna itu tidak hanya untuk orang lain, tapi kan serius juga Pak untuk diri kita, bahwa oke, aku termasuk hebat ya, meskipun tadi agak marah-marah, aku mampu menyelesaikan semuanya. Nah, itu memberi makna seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi 3 hal itu Pak ya mungkin bisa dilakukan. Nah, kalau terkait ekonomi ya, kalau masalahnya ini ekonomi bagaimana Bu? Nah, ekonomi ya sekarang memang kita itu tidak ada yang tidak diuji secara ekonomi ya, karena dalam artian seperti ini, semua mendapatkan dampak setelah COVID beberapa tahun, setelah itu sekarang ada perang, lah itu kan mempengaruhi juga harga-harga, lah seperti itu. Tapi yang perlu Bapak ingat, apapun yang di luar diri kita itu bukan kendali kita, tapi yang
ada dalam diri kita, di dalam diri kita itu dalam kendali kita. Jadi meskipun ekonomi seribet apapun itu tetap dalam kendali kita, Pak. Dalam kendali kita, kita yang masih tetap bisa mengaturnya. Mungkin ibaratnya dulu ekonomi bagus, saya bisa makan ini, bisa beli ini. Tapi yang bisa kita lakukan adalah merubahnya. Biasanya makannya ini. Karena ekonomi sekarang seperti ini, oke, saya harus ganti lauk ini dengan ini. Saya biasanya beli sepatu merek ini. Karena kondisinya seperti ini, mungkinlah nggak apa-apa pakai yang merek ini. Jadi sesuatu yang di luar diri kita tidak bisa mengendalikan. Tapi apa yang di dalam diri kita bisa mengendalikan. Berapapun besarnya. Seperti itu ya. Semoga bisa menjawab dan membantu Bapak. Begitu Bu Ratih. Mungkin sedikit-sedikit juga bisa ini ya Bu Novita, kalau misalnya sudah merasa bosan atau sudah merasa jenuh dengan keadaan yang ada, sesekali kita bisa keluar untuk sekedar peregangan seperti itu untuk melepaskan kelelahan. Biar kembali fresh kembali meskipun hanya ya, tadi 5 itu tempat kerja biasanya kita lewat mana, pulangnya lewat mana. Lah itu hal-hal kecil yang bisa kita rubah agar kita tetap waras ibaratnya seperti itu. Nah, itu kan juga bosen kan? Biasanya lewat situ terus lah. Ini bisa diputar lewat mana kayak gitu. Ya. Baik Bu Novita, kita akan ke pertanyaan selanjutnya dari kolom chat dari Ibu Envia di Spenduk Capil. Mohon izin bertanya, langkah konkret apa yang bisa diambil lembaga atau instansi untuk memberikan dukungan kesehatan mental yang inklusif? Bukan sekedar memberikan sesi meditasi sesekali, di mana inklusi di sini adalah psikologi, safety, bukan comfort zone. Nah, mungkin bisa ditanggapi Bu Novita. Oke, ya. Terima kasih Bu Envi ya. Bu Envi dari Dukcapil ya. Oke. Jadi langkah konkret apa yang bisa diambil lembaga atau instansi untuk memberikan dukungan kesehatan mental yang inklusif ya. Seperti itu. Jadi langkah yang bisa diambil lembaga atau instansi itu untuk mendukung kesehatan mental itu ya bisa dengan membatasi pekerjaan individu. Dalam artian begini, Bu Ratih, jadi kan setiap individu di wilayah tempat kerja, di instansinya itu kan pasti memiliki job spec kan, job desk seperti itu kan. Nah, itu harus disesuaikan agar tidak ada yang bisa merasa bebannya terlalu banyak. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan, salah satu ya, yang bisa dilakukan oleh lembaga atau instansi sebagai langkah konkret ya, untuk agar menjaga kestabilan kesehatan mental karyawannya, seperti itu. Jadi ibaratnya, misalnya bidang PA nih, apa saja job desk-nya seperti itu, nggih. A, B, C, D, ya. Ini siapa, wilayahnya siapa. Nah, mungkin disesuaikan dengan itu. Jadi langkah konkret yang bisa dilakukan oleh lembaga salah satunya seperti itu. Jadi tidak memberi beban terlalu banyak kepada karyawan, tapi disesuaikan dengan job desk-nya. Jadi kalau dia sudah sesuai dengan job desk-nya, ya wis lah, misalkan seperti itu. Tidak apa ya, tidak ditambah-tambahin ibaratnya lah, agar karena betul ya yang dikatakan Bu Envia itu tadi, bahwa kita itu harus tetap menjaga kewarasan ya, ibaratnya kewarasan pegawai atau karyawan kita, nggak hanya memberikan meditasi yang hanya sekali, tapi itu kan ketika sudah melakukan sesuai job desk-nya, dia kan akan merasa, oh ya sudah,
ini kan memang job deskku lah. Perasaan-perasaan seperti itu kan juga bisa membuat dia tenang, merasa aman secara psikologis. Tapi ketika ada beban kerja, kan itu seharusnya pekerjaan itu. Nah, itu juga akan mempengaruhi secara psikologis. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu langkah konkretnya ya, selain sudah memberikan meditasi atau pelatihan-pelatihan, itu juga bisa dilakukan secara konkret ya, itu berarti. Si di mood kayaknya itu. Berarti suaranya nggak kedengaran. Mbak Rate di mood, Mbak Rate di mood. Oh, mohon izin, suara saya masih di mute ya. Terkait dengan tadi Bu Novita, menyambung pertanyaan dari Bu Envia dan juga penjelasan dari Ibu Novita terkait dengan pimpinan yang aware terhadap karyawannya atau bawahannya yang sudah mengetahui bahwa job desk ini harusnya dibagi-bagi. Tapi kan pada kenyataan yang terjadi di lapangan itu adalah kadang-kadang pimpinan itu nggak aware terhadap itu. Jadi job desk itu ya diberikan kepada itu aja, ditumpuk pada satu orang itu aja, seperti itu. Jadi akhirnya kelihatan satu orang itu kerjanya terlalu overload dan teman yang sampingnya itu ya hanya santai aja, seperti itu. Nah, ini kan merupakan suatu ketimpangan juga, Novita. Padahal si yang overload ini sudah bilang, saya ini sudah terlalu banyak pekerjaan. Ini loh ada teman saya yang pekerjaannya itu masih ya nggak terlalu banyak lah, seperti itu. Tapi pimpinan nggak mau tahu karena merasa yang diserahi pekerjaan ini mungkin kerjanya lebih baik, mungkin bisa menyelesaikan, mungkin bisa lebih cepat, tapi tanpa mempertimbangkan kesehatan mental si yang diberikan pekerjaan yang terlalu overload ini. Nah, untuk menyikapi seperti ini bagaimana Bu Novita? Oke. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu ya, ketika memang banyak hal yang di lapangan tidak sesuai itu gitu. Kita juga sudah berusaha nih menyampaikan ke atasan bahwa saya ini sudah terlalu banyak pekerjaannya. Tapi karena dianggap dia yang paling berpotensi, yang paling cepat, yang paling bisa untuk mengerjakan semuanya. Oke, mungkin beberapa waktu jenengan tetap melakukan itu, tapi yang perlu dilakukan adalah kita tetap harus asertif ya, tetap harus asertif. Nggak apa-apa, kita sampaikan saja terus menerus secara konsisten, kan lama-lama juga atasan itu mau nggak mau harus peduli. Jadi yang kita lakukan ya tetap harus asertif. Jangan sekali saya sudah menyampaikan ya sudah kayak gitu. Ketika itu terjadi terus menerus, kok aku mana sih padahal aku ngomong, tetap kita harus asertif, sampaikan, Bu, ngapunten nggih, cukup ya Bu, kayaknya saya sudah nggak bisa nih ya. Kalau misalkan
jenengan sudah berusaha menyampaikan secara asertif nih terus menerus, nah, sampai akhirnya yang terjadi adalah pemberitahuan dari yang punya kehidupan, dalam artinya nanti kita ngedrop sendiri. Nah, kalau sudah hal itu terjadi, ya kita tetap sampaikan sama atasan kita. Ini ya Bu, salah satunya alarm tubuh saya. Kemarin saya sudah menyampaikan secara verbal, jenengan tidak percaya, kayak gitu. Nah, sekarang saya jatuh sakit. Nah, nggak apa-apa Bu, tetap disampaikan. Karena memang ya ternyata yang di lapangan itu memang banyaknya seperti itu. Karena memang satu orang itu yang kerjaannya sat-set ya kayak gitu cepat. Nah, terus kamu aja lah. Padahal itu kan salah satu bentuk bahwa kita itu sudah alarm tubuh kita sudah berbunyi. Nah, kalau kondisinya seperti itu, ya mau nggak mau, kita tetap harus mengungkapkan, berusaha asertif, tetap ke atasan kita bahwa sudah ya Bu, cukup. Itu nggak apa-apa, sampai pada akhirnya ya kalau nggak bisa seperti itu, ya akhirnya alarm yang lain yang akan memberikan pemberitahuan kayak gitu, nggih. Nah kan akhirnya nanti atasan juga yang kelabakan ketika kita jatuh sakit, nah, seperti itu. Itu ya Bu Rate. Baik, terima kasih Bu Novita. Karena memang kejadian seperti ini banyak sekali terjadi di lapangan. Iya. Mungkin kita akan kepada pertanyaan selanjutnya Bu Novita dari Ibu Valda. Izin bertanya Ibu, tadi dijelaskan tentang tanda awal dari stres, tapi apa yang membedakan stres biasa dengan gangguan kesehatan mental yang memang membutuhkan penanganan serius? Dan seberapa besar pengaruh lingkungan dengan kesehatan mental? Nah, ini sepertinya lingkungan ini, misalnya di lingkungan kerjanya ini banyak sekali teman-teman yang toksik. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itu benar kita. Oke, saya akan mencoba menjawab ya pertanyaan dari Bu Valda ya. Apa sih bedanya stres biasa sama sudah mengarah ke gangguan mental seperti itu? Kalau stres biasa ya gejalanya itu tadi, kita itu hanya merasa kelelahan fisik, tapi kita masih bisa melakukan seperti itu. Kalau sudah mengarah ke gangguan, ya sampai kita merasakan depresi nih, kita benar-benar lelah, itu biasanya mood kita itu nggak punya keinginan untuk ke tempat kerja, biasanya seperti itu. Nah, kalau stres tanda awalnya kan masih apa ya, kita masih tetap kerja lah meskipun kita mengalami kelelahan, capek fisik ya, capek fisik, psikis, ya wis lah, aku tetap masuk. Yang disebut gangguan mental itu ketika sudah mengarah pada keberfungsian kita secara sehari-harinya. Jadi mempengaruhi fungsi kita secara sehari-hari. Maksudnya makan kita, tidur kita terganggu, dan itu terjadi setara rentang waktu yang cukup lama. Itu. Jadi kalau kita sudah merasa aku kok nggak enak makan nih sampai seminggu sampai 2 minggu, tidurku juga sampai nggak teratur sampai selama 2 minggu, 1 bulan, nah itu sudah mengarah ke gangguan mental. Tapi kalau kita masih berfungsi ya dalam kegiatan sehari-hari, kita hanya kelelahan fisik dan psikis, itu yang membedakan antara stres biasa sampai mengarah ke gangguan mental. Jadi kita masih bisa berfungsi atau tidak, seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, kayak gitu. Oke, jadi itu yang membedakan keberfungsian diri kita. Oke, lalu bagaimana tadi terkait dengan seberapa besar pengaruh lingkungan dengan kesehatan mental kita, Bu Novita? Ya pengaruhnya cukup besar ya, makanya itu tadi kan itu kan termasuk lingkungan juga. Ketika di lingkungan kantor, ketika kita sudah merasa
merasa itu kan job desk-nya aku, bukan job desk-nya dia. Itu kan termasuk pengaruh lingkungan juga. Lingkungannya hanya dia, maksudnya temannya itu sudah paham. Itu kan sebenarnya job desk-nya aku, bukan job desk-nya dia. Kok aku nggak dikasih? Nah, seharusnya kan dia merasa itu. Nah, jadi lingkungan itu memberi peran yang sangat besar. Ketika dia merasa nyaman, ya wis lah. Kalau gitu kan biar dia aja yang terus bekerja. Nah, ketika lingkungan itu tidak aware dan ya misalkan atasan tidak membaca perilaku seperti itu akan membuat kita tidak sehat secara mental di lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja itu sangat berpengaruh mulai dari teman kantor, atasan, pimpinan kita seperti apa kayak. Lalu bagaimana caranya Bu Novita untuk menghindari lingkungan kerja? Mungkin kan ada beberapa teman-teman di sekitar lingkungan kerja itu yang toksik, nah seperti itu. Nah itu bagaimana cara menghindari? Kadang-kadang kita kan tidak bisa tidak bisa langsung menghindar dengan teman-teman yang mungkin ada beberapa teman yang toksik sehingga sebenarnya kita terganggu, tapi kita nggak enak untuk ngomongnya seperti itu. Gimana ini cara mengatasinya, Bu Novita? Yaitu kalau kita mau melakukan perubahan, kita harus sadar bahwa semua itu harus dimulai dari diri kita. Ya salah satunya kita yang harus asertif. Nah, ketika memang kita sudah merasa kok saya saja, teman saya kok diem saja, dia malah keenaan, ya kita harus asertif ke teman kita, ke atasan kita bahwa ini bukan wilayah saya, ini bukan pekerjaan saya. Lagi-lagi kembali kita itu harus asertif dan siapa lagi yang harus peduli ke diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Kalaupun misalkan konflik terjadi, ya, misalkan ini kan kerjaanmu, duduk kerjaanku. Seperti itu. Kita kan sudah berusaha asertif. Konflik terjadi loh. Meskipun aku konflik itu tidak apa-apa terjadi. Asalkan terjadi secara alamiah atau natural. Nah, ketika konflik itu terjadi, pasti kedua belah pihak ini akan belajar satu sama lain. Yang satu belajar, benar-benar. Jadi di konflik itu pasti ada satu poin yang kita bisa ambil dari pembelajarannya. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita itu harus asertif. Kalaupun konflik itu terjadi, itu tidak apa-apa. Konflik itu memang mungkin harus terjadi biar semua paham. Jadi ibaratnya emosi apapun itu harus dikeluarkan sesuai tempat dan waktunya kalau menurut saya Bu Rati ya, meskipun itu terjadi secara alamiah ya, dan itu nggak apa-apa biar orang tahu bahwa diinjek itu sakit. Nah ibaratkan seperti itu, siapa yang membela diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Misalkan dari situ akhirnya siapa pimpinan mendengar, akhirnya kan memanggil, ini kenapa, dari situ kan ada proses pembelajaran dari kita sama teman sama pimpinan kita seperti itu. Iya, mungkin kalau konflik sudah terjadi mediasi, bisa saling sama-sama untuk mengoreksi diri sendiri ya. Kan itu yang terpenting, prosesnya itu kan. Iya. Tapi yang kadang-kadang banyak yang terjadi itu adalah tidak dapat mengoreksi diri sendiri. Nah, kalau itu kan di luar kuasa kita, maksudnya dalam ya kan bisa jadi atau kita ya. Nah, itu kan tergantung karakternya masing-masing lah. Baik juga ketika setiap instansi atau lembaga itu punya
konselor lah. Bisa jadi kan ketika ada permasalahan nanti diarahkan ke sana seperti HRD itu kan biasanya ada Bu konselornya. Nah, itu mungkin salah satu contoh konkret juga ya untuk lembaga agar bisa membantu karyawannya atau pegawainya untuk tetap sehat mental. Nah, ditambah satu bidang nih mungkin setiap bidang itu ada konselornya lah, itu juga bisa. Menyediakan konselor ya, kalau di sekolah seperti guru BK. Ya, guru BK seperti itu. Oke, baik Bu Novita, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hilmi, Dinsos PPPA. Apa teknik sederhana untuk meredakan stres di sela-sela kesibukan? Bagi tips Bu, mengatur waktu antara pekerjaan, anak, dan diri sendiri. Oke, mengatur waktu ya. Teknik sederhana untuk meredakan stres di sela-sela kesibukan. Ya. Kalau kita sudah merasa stres di sela-sela kesibukan kita, ya kita harus bisa melakukan pemberhentian sebentar tadi itu, ya. Nah, jadi kita harus stop dulu. Jadi meskipun rutinitas kita ini padat ya, dan kita sudah merasa stres, kita tetap harus bisa memberikan ruang untuk diri kita sendiri. Biasanya kalau saya tiba-tiba mulai merasa asam lambung, itu tetap nyangu permen ibaratnya untuk menetralisir. Itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman ketika mengalami stres di tengah kesibukan. Ya, jadi kita harus bisa menghentikan tadi ya. Nah, menghentikan teknik stop itu tetap bisa kita lakukan ya, teknik cepatnya tadi. Terus kita micro break. Jadi kita berhenti istirahat sejenak. Ya meskipun hanya ke kamar mandi. Ya, itu bisa kita lakukan di tengah-tengah kesibukan. Aku ke kamar mandi dulu. Padahal di sana kita nggak ke toilet, tapi kita hanya perlu waktu untuk meregulasi emosi kita. Jadi kita ke toilet itu melakukan pernafasan, misalkan seperti itu, ambil nafas dalam-dalam dari hidung ya, keluarkan perlahan dari mulut secara berulang, tarik nafas, keluarkan dari mulut. Ketika sudah ketiga kalinya kita lakukan, langsung kita bilang dalam diri kita semua baik-baik saja. Itu sedikit teknik ya mungkin yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kesibukan kita. Sekedar hanya minum ya, minum kopi, minum air putih, makan permen, nah itu bisa kita lakukan. Itu kita memberikan jeda ibaratnya di tengah-tengah kesibukan. Itu ya tekniknya, bisa ke kamar mandi, melakukan regulasi emosi tadi, mengatur pernafasan kembali, kita tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, keluarnya dari mulut. Ya, itu untuk memberikan efek tenang pada diri kita. Itu tekniknya yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kesibukan, atau bahkan ya kalau memungkinkan kita bisa mendengarkan musik ya nggak apa-apa di tengah-tengah kesibukan kita, misalkan dengan memakai headset tapi kita tetap mengerjakan laporan, nah seperti itu. Tapi itu ya cukup sulit ketika tipe orang yang harus fokus ya kayak gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan ya, sedikit cara. Pokoknya ya kita harus stop berhenti sejenak kita ketika kita sudah benar-benar merasa stres di tengah kesibukan. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Novita. Memang sesekali waktu kita memang harus ada ya Bu Novita untuk diri kita sendiri ya. Jangan semuanya dibagikan untuk orang lain, tapi kita lupa bahwa diri kita sendiri pun juga membutuhkan diri kita, seperti itu ya. Gimana ya itu ya, anunya bahasanya.
Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu Novita dari Bu Olivia Vina, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Kota Probolinggo. Apakah stres bisa membuat dada terasa sesak atau jantung berdebar? Oke. Dari sisi kesehatan ya Bu Novita ya. Oke. Jadi memang ketika kita merasa stres, jadi secara klinis itu kan memang mempengaruhi kerja organ kita. Nah, itu bisa saja ketika pikiran kita penuh tekanan, itu membuat asam lambung kita naik. Asam lambung kita naik itu kan mendorong ya sampai ke dada sini. Nah, ke dada ini yang akhirnya membuat kita akhirnya sesak nafas. Seperti itu. Bisa, sangat bisa sekali stres itu membuat kita itu sesak nafas. Nah, apalagi untuk kasus-kasus yang sudah memiliki ya tadi itu seperti Bapak tadi Dukcapil itu yang sudah memiliki riwayat hipertensi atau bahkan memiliki asam lambung, emah. Jadi ketika kita dihadapkan sama kondisi yang membuat kita stres, tekanan kerja yang menumpuk, itu bisa mempengaruhi sistem atau organ di dalam tubuh kita yang biasanya ritme jantungnya itu normal, nah bisa saja tiba-tiba ritme jantungnya itu tidak beraturan dan itu akan mempengaruhi kerja jantung kita. Akhirnya dada terasa sesak dan jantung mulai berdebar. Ketika hal itu terjadi, mau tidak mau kita harus bisa menarik diri entah dari kesibukan secara sebentar ya, tadi itu bisa dilakukan tarik nafas secara perlahan, keluarkan dari mulut. Nah, sambil kita mensugesti diri kita bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah jika cukup tenang, bisa kita minum air putih atau melakukan hal-hal yang membuat kita tenang selanjutnya ya. Kalau memang suka mendengarkan musik bisa sambil mendengarkan musik. Jadi itu ya, karena psikis itu bisa mempengaruhi fisik. Begitupun selanjutnya, begitupun sebaliknya. Fisik pun bisa mempengaruhi psikis. Jadi kita ini dalam tubuh kita ini kan ada satu kesatuan antara fisik dan psikis dan keduanya ini saling berkaitan. Ibaratnya sakit apa ya? Sakit patah tulang. Ibaratnya dia itu tipe orangnya yang nggak bisa diem, tiba-tiba patah tulang di rumah saja nggak bisa kemana-mana, otomatis kan dia mengalami kebosanan, boring. Biasanya dia itu bisa melihat lingkungan sekitar, ketemu orang-orang baru, tiba-tiba harus di rumah. Nah, akhirnya bisa mempengaruhi psikisnya. Bisa mengalami sampai depresi atau apa. Nah, bisa juga karena patah hati ya. Awalnya dari psikis nih, patah hati, putus cinta, nggak mau makan, tidur terganggu. Lah, itu kan akhirnya bisa mempengaruhi fisik kita, akhirnya kita kena asam lambung dan sebagainya. Jadi keduanya itu saling mempengaruhi karena itu ada dalam satu tubuh kita, fisik dan jiwa, ruh dan psikis dan jiwa organ itu saling berkesinambungan. Kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Novita atas materi yang telah diberikan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kita juga harus mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Namun sebelum berakhir, mohon izin Ibu untuk memberikan closing statement pada kegiatan hari ini. Ya, closing statement-nya tadi ya yang sudah ada di slide saya ya, masa depan tidak hanya membutuhkan manusia yang mampu berpikir, tetapi manusia yang mau bertanggung jawab atas dampak dari pikirannya. Jadi kembali lagi, diri kita adalah kendali kita, apa yang di luar diri kita itu bukan kendali kita. Oke? Itu aja, Bu. Baik, terima kasih Bu Novita.
atas materi yang sangat inspiratif dan semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensi yang telah diberikan, dan mungkin sebelum menutup kegiatan pada hari ini saya sedikit ada pantun foto klasik di atas meja. Bawa memori, bernostalgia, walau letih badan bekerja, jangan lupa menjaga hati untuk tetap bahagia. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif pada Caring Gesi seri ketiga kali ini. Kami sangat mengapresiasi atas keikutsertaan Bapak Ibu dalam sesi Caring Gesi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA. Sampai jumpa pada Caring Gesi seri selanjutnya. Dan tidak lupa untuk Bapak Ibu mengisi daftar hadir pada kolom chat yang telah disediakan oleh panitia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia di dunia berhati berlian pasti